Perkenalkan, nama saya Fadilah Hidayati dengan NIM 3424044. Pada video kali ini, saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Vanessa Widiandika dengan NIM 3424049. Dalam video kali ini, saya berprofesi sebagai ahli teknologi. Perkenalkan, saya Farel Andika dengan NIM 3424069. Dalam video kali ini, saya berprofesi sebagai ahli keuangan. Perkenalkan, nama saya Nubelia Rahmadani dengan NIM 3424048. Dalam video ini saya berprofesi sebagai spesialis lingkungan. Perkenalkan, saya Iza Fasya Ramadhani dengan NIM 3424059. Dalam video kali ini saya berprofesi sebagai pakar hukum. Perkenalkan, nama saya Karina Anggraini dengan NIM 3424039. Pada video kali ini saya berprofesi sebagai ahli syariah. Perkenalkan, saya Utami Dwi Septia dengan NIM 3424046. Di dalam video kali ini, saya berprofesi sebagai praktisi media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa berada di sini bersama teman-teman yang memiliki latar belakang keahlian yang berbeda. Saat ini kita hidup di era digital yang menawarkan begitu banyak kemudahan, tetapi di saat yang bersamaan juga menghadirkan berbagai tantangan etika dan moral. Sebagai calon profesional muslim, tentu kita dituntut untuk tidak hanya kompeten di dalam bidang kita masing-masing, tetapi juga mampu menjaga integritas dan akhlak dalam setiap keputusan yang kita ambil. Menurut teman-teman, bagaimana fenomena ini dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang profesi masing-masing? Mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman kita. Dari sudut pandang teknologi, digitalisasi itu memang mempermudah bisnis, tetapi dapat memicu masalah cyber etis seperti kebocoran data pelanggan dan bias pada AI. Kita harus kritis dalam menggunakan AI, agar penerapannya dapat membawa maslahat, menjaga privasi dan tidak menzalimi hak orang lain. Teknologi itu alat, jadi komitmen moral penggunaannya yang menentukan. Betul, AI di sektor keuangan digital memicu kepada fraud baru, seperti masalah klasik yaitu masalah manipulasi laporan keuangan dan suap. Tindakan kecurangan dan kepentingan pribadi ini sudah jelas merusak integritas profesi dan keberkahan ekonomi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 sudah dijelaskan bahwa untuk tidak memakan harta di jalan yang batil. Tidak hanya dalam bidang keuangan, manipulasi juga terjadi pada isu lingkungan melalui fenomena greenwashing, yaitu ketika perusahaan mengklaim bahwa produk mereka ramah lingkungan tanpa bukti yang nyata. Praktik ini lebih mengutamakan keuntungan daripada tanggung jawab moral terhadap bumi. Padahal, Islam telah mengajarkan manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, benar sekali, banyak pelanggaran tersebut berakar dari konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas profesional. Ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada tanggung jawab profesinya, maka kepercayaan publik akan hilang. Oleh karena itu, kode etik profesi, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang transparan harus benar-benar diterapkan. Hal ini juga terjadi di media sosial, di mana kita sering melihat fenomena flexing, penyebaran hoaks, hingga mempromosikan produk yang belum tentu ilegal dan aman. Sebagai influencer dan komoditor digital, kita memiliki tanggung jawab yang besar, di mana informasi yang kita sampaikan dapat mempengaruhi banyak orang. Maka dari itu, prinsip tabayun dan kejujuran harus mendasari sebelum kita menyampaikan suatu informasi. Saya setuju, jika kita melihat dari perspektif maqasid syariah, sebenarnya Islam telah memberikan kita pedoman yang lengkap. Menjaga agama melalui praktik bisnis yang halal dan etis, menjaga jiwa dan akal dengan edukasi yang benar, serta menjaga harta dan keturunan untuk menghindari korupsi, kecurangan, dan kerusakan lingkungan. Maka, nilai-nilai inilah yang akan membentuk karakter profesional yang amanah dan bertanggung jawab. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Dari berbagai sudut pandang yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa tantangan di era digital tidak cukup dihadapi hanya dengan kecanggihan teknologi ataupun kemampuan profesional semata. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai Islam tetap menjadi fondasi utama agar setiap langkah yang kita ambil dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Terima kasih kepada teman-teman atas pandangan dan pemikirannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk dapat terus menjaga akhlak dan profesionalisme di tengah perkembangan zaman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.